Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, untuk kelas 12 IPA dan IPS memasuki semester 2, kita akan membahas materi terkait dengan novel. Ya. Yang jelas novel itu bukan hal yang baru. Mulai dari SMP, kalian sudah membahas namanya prosa. Ya. Prosa itu dibagi ada 3, ada cerpen, ada novel, ada roman. Untuk kelas 12 ini penekanannya mengacu pada novel, karena nanti tindak lanjutnya kelas 12 itu harus bisa menganalisis sebuah novel. Apalagi novel sudah dipersiapkan di perpustakaan, kalian tinggal memilih mana yang disukai. Terkait dengan novel yang perlu dipersiapkan, setelah nanti Bu Marti menyampaikan terkait dengan materi novel, nanti anak-anak silahkan meminjam buku novel di perpustakaan untuk dianalisis. Ya, untuk dianalisis. Terkait dengan novel nanti yang dibahas, yang pertama terkait jelas otomatis apa itu novel. Pengertian novel yang jelas menceritakan kehidupan manusia secara lengkap. Ya. Yang berikutnya ciri-ciri novel. Jelas ceritanya lebih panjang daripada cerpen. Perubahan nasib pada pelaku atau tokohnya di dalam novel. Permasalahan dikemas secara lengkap atau menceritakan kehidupan tokoh secara lengkap. Yang jelas ceritanya lebih luas, lebih mendetail. Yang berikutnya yang kita bahas nanti juga unsur-unsur novel. Unsur-unsur novel itu meliputi ada 2 hal. Ada unsur intrinsik, ada unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik meliputi satu tema. Apa itu tema? Yaitu gagasan utama yang mendasari sebuah cerita. Yang kedua, alur. Alur itu adalah rangkaian peristiwa yang terjadi pada sebuah cerita. Alur dibedakan ada alur urut, ya, ada alur mundur, ada alur campuran. Yang ketiga, yaitu latar atau setting. Yaitu ada 3 juga. Ada tempat, ada waktu, ada suasana. Yang keempat, penokohan atau perwatakan. Tokoh sendiri itu dibagi ada tokoh utama, ada tokoh tambahan. Sedangkan perwatakan itu dibagi ada 3, yaitu protagonis, antagonis, dan tritagonis. Yang keempat itu terkait dengan majas yang digunakan di dalam novel. Bisa majas perbandingan, bisa majas penegas, bisa majas sindiran, maupun majas pertautan. Begitu juga terkait dengan yang terakhir itu amanat atau pesan. Jadi setelah membaca novel,
Kira-kira pesan apa yang kalian dapat? Sehingga pembaca bisa meneladani, bisa menindaklanjuti dalam kehidupan sehari-hari. Minimal bisa dijadikan contoh dalam menjalani hidup ini. Lanjutnya adalah unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik novel itu nanti terkait dengan nilai moral, ya. Terus nilai moral apa kira-kira? Ya terkait dengan karakter tokoh di situ. Kira-kira karakter tokoh atau moral tokoh di dalam cerita itu menurut kalian sebagai seorang pembaca baik atau jelek. Terus nilai keagamaan. Kira-kira di dalam novel nanti tokohnya itu ya di dalam novel nanti tokohnya itu kira-kira menggunakan ya saya ulangi. Yang kedua, saya ulangi, terkait dengan agama atau kepercayaan tokoh. Di dalam cerita itu nanti kira-kira tokoh itu menganut agama apa? Kalau agamanya Islam, otomatis dia itu mesti rajin mengerjakan sholat, puasa, atau ibadah-ibadah yang lainnya. Kalau agamanya Nasrani, berarti dia itu sebagai orang yang taat atau patuh mengerjakan ibadah di sebuah gereja dan lain-lain. Kalau kepercayaan, ya, sesuai kepercayaan masing-masing Buddha, Hindu, dan lain-lain. Terlanjutnya terkait dengan masalah sosial, hubungan kemasyarakatan. Kira-kira tokoh itu tergolong orang yang ramah, bersosialisasi dengan baik dengan masyarakat, ataukah dia orang yang kurang baik. Begitu juga terkait dengan adat istiadat. Ya, nanti di novel itu juga ditulis kira-kira tokoh yang ada novel itu menganut adat istiadat yang bagaimana. Apakah dia itu menonjolkan adat Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan lain-lain. Jadi intinya dalam novel ini nanti semua siswa harus memahami masing-masing apa yang dilakukan tokoh di dalam cerita ini, mulai awal sampai akhir. Terus di dalam novel juga membahas tentang segi kebahasaan. Jadi pada sebuah novel itu juga sering menggunakan ciri kebahasaan. Di antaranya yang tercantum di sebuah novel itu biasanya satu, menggunakan kalimat bermakna lampau. Kemarin, lusa, setahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, dan lain-lain. Terus banyak juga menggunakan kata yang menyatakan waktu, urutan waktu ceritanya kemungkinan diawali oleh pagi hari, terus menuju ke siang hari, kembali ke malam hari, atau malam kembali ke pagi hari, dan lain-lain. Terus juga dari segi kebahasaan novel itu biasanya juga menggunakan kata kerja. Kata kerja itu menggambarkan terkait dengan apa yang dilakukan tokoh. Tokoh melakukan tindakan apa di dalam novel itu. Apakah dia menyukai sesuatu hal, melakukan sebuah percintaan, melakukan sebuah ibadah atau apa. Jadi melakukan suatu tindakan yang dikerjakan oleh tokoh. Berikutnya yang keempat, di dalam novel juga banyak sekali menggunakan kalimat yang berbentuk dialog. Ya, menggunakan kalimat yang berbentuk dialog.
yaitu dialog antar tokoh, antara tokoh utama maupun tokoh tambahan, baik itu karakternya protagonis, antagonis maupun tritagonis. Juga di dalam segi kebahasaan, di dalam novel juga membahas tentang kalimat yang menyatakan kata sifat. Ya, menyatakan kata sifat seperti sakit, terus susah, cantik, ganteng, atau yang lainnya. Begitu juga dengan kata ciri yang lainnya untuk kebahasaan, itu juga terkait dengan menggunakan kalimat yang berbentuk tidak langsung yang dialami antar tokoh. Jadi setelah materi novel ini nanti mengharapkan, Bu Marti mengharapkan, Bapak Ibu Guru Bahasa Indonesia mengharapkan minimal anak-anak bisa menganalisis unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik di dalam novel, ya, disertai dengan bukti kutipan. Kalau disertai bukti kutipan, otomatis siswa harus benar-benar membaca novel yang asli, tidak boleh download dari internet. Kalau download dari internet, otomatis bukti kutipannya tidak baik atau tidak benar. Sementara untuk materi novel, karena ini baru semester 2 dimulai, Bu Marti tidak menjelaskan panjang lebar, sekedar kalian menyiapkan, ya, mencari novel, ya, untuk dianalisis. Untuk materi lebih lengkap, saya sampaikan untuk pertemuan berikutnya. Tugasnya sekarang mencari novel duluan. Nah, novel yang dicari itu mulai dari angkatan 20 sampai angkatan 80. Ya, untuk lebih jelasnya itu nanti dikonsultasikan ke guru kelas masing-masing. Ya. Kalau bisa novel yang dicari atau yang ditemukan itu harus masuk pengarangnya, itu harus terdaftar atau masuk ke data sastrawan Indonesia. Kalau tidak masuk ke data sastrawan Indonesia, berarti novelnya kurang berkualitas. Saya pikir pertemuan pertama cukup sampai di sini dulu. Nanti ada kurang jelasnya bisa dilanjut pertemuan yang kedua atau pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.